Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Pernahkah terfikir satu hal ini? Bagaimana mungkin seorang sahabat Nabi bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu malam? Padahal saat itu belum ada mushaf seperti yang kita pegang hari ini. Bayangkan suasana Madinah di malam hari. Kota sudah sunyi, orang-orang telah tidur setelah sholat Isya. Namun dari sebuah rumah sederhana masih terdengar bacaan Al-Quran yang panjang. Ayat demi ayat mengalir tanpa henti. Orang yang berdiri dalam sholat malam itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak ada mushaf di tangannya, tidak ada kitab di depannya. Beliau membaca seluruh Al-Quran dari hafalannya. Sebagian ulama salaf bahkan menukil bahwa Utsman bin Affan pernah menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat malam. Lalu pertanyaannya menjadi semakin besar. Bagaimana para sahabat bisa membaca Al-Quran sebanyak itu? Padahal pada masa Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran masih tersebar di pelepah kurma, tulang, dan lembaran kulit. Belum ada mushaf seperti sekarang. Jawabannya justru mengejutkan. Di zaman para sahabat, Al-Quran tidak dijaga di rak buku. Al-Quran dijaga di dada manusia. Dan kisah bagaimana generasi sahabat menjaga Al-Quran inilah yang akan membawa kita pada sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam. Peristiwa yang akhirnya melahirkan mushaf yang kita baca sampai hari ini. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Malam panjang Sayyidina Utsman bin Affan. Madinah sudah tenang setelah sholat Isya. Orang-orang kembali ke rumah mereka. Jalanan sempit di antara rumah tanah liat mulai sepi. Hanya sesekali terdengar langkah orang yang baru pulang dari masjid. Namun di salah satu rumah di Madinah, lampu kecil masih menyala. Di dalam rumah itu berdiri seorang sahabat dalam sholat malam. Beliau membaca Al-Quran dengan suara pelan. Ayat demi ayat keluar dari lisannya tanpa terhenti. Dialah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berdiri lama dalam sholatnya. Tidak ada mushaf di tangannya. Tidak ada lembaran di depannya. Beliau membaca dari hafalan. Di masa itu, hal seperti ini bukan sesuatu yang aneh di kalangan sahabat. Banyak dari mereka menghafal Al-Quran secara lengkap. Namun, Sayyidina Utsman dikenal memiliki kebiasaan khusus, yaitu membaca Al-Quran sangat banyak di malam hari. Beberapa ulama salaf menukil bahwa beliau pernah menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat malam. Atsar ini disebutkan oleh ulama seperti Imam Ad-Dhahabi dalam kitab biografi para sahabat. Malam itu bacaan Sayyidina Utsman terdengar sampai keluar rumahnya. Seorang sahabat yang melewati rumahnya berhenti sejenak. Beliau mendengarkan. Bacaan itu panjang. Ayat terus berlanjut tanpa terputus. Sahabat itu kemudian berjalan lagi menuju rumah salah seorang temannya. Ketika sampai, beliau berkata, "Aku baru saja melewati rumah Utsman." Temannya bertanya, "Apa yang kau dengar?" Ia menjawab, "Dia masih berdiri dalam sholat. Bacaannya panjang sekali." Sahabat itu tersenyum. Itu bukan hal baru baginya. Beberapa saat kemudian, mereka berbincang tentang kebiasaan para sahabat dalam membaca Al-Quran. Salah seorang dari mereka berkata, "Di zaman kita, orang membaca Al-Quran dari hafalan." Yang lain mengangguk. Benar, sebagian dari kita bahkan menghafalnya seluruhnya. Hal ini memang dikenal luas di kalangan sahabat. Banyak di antara mereka yang menjadi rujukan bacaan Al-Quran. Di Madinah saat itu ada sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud yang terkenal sangat kuat hafalannya. Ada juga Ubay bin Ka'ab yang dikenal sebagai salah satu orang yang paling baik bacaannya. Dan ada Zaid bin Sabit yang menjadi penulis wahyu. Mereka semua belajar langsung dari Rasulullah SAW.
Dalam hadis sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi pernah bersabda, "Ambillah Al-Quran dari 4 orang, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal." Ucapan Nabi itu menunjukkan bahwa para sahabat memang menjaga Al-Quran dengan hafalan mereka. Karena itu, ketika seseorang mendengar Sayyidina Utsman membaca sangat panjang di malam hari, para sahabat tidak merasa heran. Bagi mereka, Al-Quran sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Malam semakin larut. Sebagian rumah di Madinah sudah benar-benar gelap. Namun di rumah Sayyidina Utsman, sholat malam masih berlangsung. Beliau terus membaca Al-Quran dari hafalannya. Dan dari rumah sederhana itu, ayat-ayat Al-Quran terus mengalir di tengah malam kota Madinah. Al-Quran dijaga di dada para sahabat. Pagi hari datang di Madinah. Setelah sholat subuh, para sahabat tidak langsung pulang. Sebagian tetap duduk di Masjid Nabawi. Mereka berkumpul dalam lingkaran kecil, berbincang, dan mengulang hafalan Al-Quran. Di antara mereka ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling awal mempelajari Al-Quran langsung dari Rasulullah. Pada suatu pagi, seorang sahabat muda mendekat kepadanya. Beliau berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, bagaimana kalian dahulu mempelajari Al-Quran dari Rasulullah?" Ibnu Mas'ud menjawab dengan tenang, "Kami mempelajarinya sedikit demi sedikit." Para tabi'in kemudian menukil penjelasan para sahabat tentang cara mereka belajar. Mereka tidak langsung mengambil banyak ayat sekaligus. Ibnu Mas'ud berkata, "Kami dahulu mempelajari 10 ayat dari Rasulullah. Kami tidak melewati 10 ayat itu sampai kami memahami dan mengamalkannya." Atsar ini dikenal dalam riwayat para ulama tafsir dan ahli hadis. Karena metode itulah Al-Quran sangat kuat tertanam di hafalan mereka. Seorang sahabat lain yang duduk di dekatnya menambahkan, "Dulu kami mengulang bacaan itu dalam sholat malam." Yang lain berkata, "Dan juga ketika berjalan di pasar." Ibnu Mas'ud tersenyum mendengar itu. Beliau berkata, "Al-Quran tidak dijaga hanya dengan tulisan. Ia dijaga dengan hafalan." Pada masa itu memang sudah ada tulisan wahyu. Namun, lembarannya tersebar di berbagai tempat. Tidak semua orang memilikinya. Karena itu para sahabat lebih sering membaca Al-Quran dari hafalan mereka. Di Madinah juga ada sahabat yang terkenal dengan sangat baik bacaannya, yaitu Ubay bin Ka'ab. Pada suatu hari, Nabi pernah berbicara kepadanya secara khusus. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi berkata kepada Ubay, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan Al-Quran kepadamu." Ubay terkejut dan berkata, "Apakah Allah menyebut namaku?" Nabi menjawab, "Iya." Mendengar itu, Ubay pun menangis. Para sahabat mengetahui kedudukan Ubay dalam Al-Quran. Banyak dari mereka belajar bacaan kepadanya. Suatu hari, beberapa sahabat berbicara tentang para ahli Al-Quran di kalangan mereka. Salah seorang berkata, "Jika kalian ingin mendengar bacaan seperti ketika Al-Quran pertama kali diturunkan, dengarkan bacaan Ibnu Mas'ud." Yang lain berkata, "Dan jika ingin belajar bacaan yang sangat teliti, datanglah kepada Ubay." Percakapan seperti ini biasa terjadi di Madinah, karena Al-Quran memang hidup di tengah masyarakat mereka. Orang mengulang ayat ketika berjalan, mereka membaca dalam sholat malam, mereka mengajarkannya kepada keluarga di rumah, dan sebagian sahabat menghafal seluruh Al-Quran di dada mereka. Karena itulah, ketika seseorang seperti Sayyidina Utsman bin Affan berdiri lama di malam hari dan membaca Al-Quran tanpa mushaf, para sahabat tidak merasa heran. Di zaman itu, mushaf mungkin tidak selalu berada di tangan mereka, tetapi Al-Quran selalu berada di dada mereka. Penulisan wahyu di masa Nabi. Beberapa waktu setelah itu, kehidupan di Madinah berjalan seperti biasa. Wahyu masih turun kepada Rasulullah. Para sahabat sudah memahami bahwa setiap kali ayat baru turun, Nabi akan segera memanggil para penulis wahyu.
Suatu hari, setelah sebuah ayat turun, Nabi memanggil salah seorang sahabat muda. Dialah Zaid bin Sabit. Zaid segera datang membawa alat tulis yang sederhana. Di masa itu tidak ada kertas seperti sekarang. Para sahabat menulis di pelepah kurma, tulang bahu unta, kulit atau batu tipis. Nabi kemudian membacakan ayat yang baru turun. Setelah itu, beliau berkata kepada Zaid, "Letakkan ayat ini pada surat yang di dalamnya disebutkan begini dan begini." Dengan cara itulah susunan ayat dalam setiap surat ditetapkan sejak masa Nabi. Zaid menulis dengan sangat hati-hati. Setelah selesai, beliau membaca kembali tulisan itu di hadapan Nabi untuk memastikan tidak ada kesalahan. Proses seperti ini terjadi berkali-kali setiap kali wahyu turun. Di Madinah, para sahabat mengetahui bahwa Zaid adalah salah satu penulis wahyu yang paling sering dipanggil. Suatu hari, beberapa sahabat berbincang di masjid setelah sholat. Salah seorang berkata, "Jika wahyu turun, Rasulullah biasanya memanggil Zaid." Sahabat lain mengangguk, benar, ia cepat menulis dan hafal dengan baik. Namun walaupun ayat-ayat sudah ditulis, lembaran-lembaran itu tidak dikumpulkan menjadi satu mushaf besar. Setiap sahabat bisa saja memiliki beberapa catatan ayat yang beliau tulis sendiri. Tetapi hafalan tetap menjadi cara utama menjaga Al-Quran. Karena itu para sahabat terus mengulang bacaan mereka. Suatu hari Nabi mendengar seseorang sahabat membaca Al-Quran di malam hari. Sahabat itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi pernah berkata kepadanya, "Bacakan Al-Quran kepadaku." Ibnu Mas'ud terkejut dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku membacakannya kepadamu, padahal kepadamu Al-Quran diturunkan?" Nabi menjawab, "Aku ingin mendengarnya dari orang lain." Ibnu Mas'ud kemudian membaca beberapa ayat dari surat An-Nisa. Ketika sampai pada ayat, "Bagaimana jika kami datangkan seorang saksi dari setiap umat, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka?" Ibnu Mas'ud melihat Nabi menangis. Nabi kemudian berkata, "Cukup." Peristiwa seperti ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya ditulis dan dihafal. Ia juga terus dibaca, diajarkan, dan didengar di tengah kehidupan para sahabat. Karena itu di Madinah, ayat-ayat Al-Quran bisa terdengar di banyak tempat, di masjid, di rumah, dan di dalam sholat malam para sahabat. Tulisan wahyu memang ada, namun kekuatan utama Al-Quran tetap berada pada hafalan generasi sahabat yang belajar langsung dari Nabi. Peristiwa Yamamah dan pengumpulan Al-Quran. Beberapa tahun berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Kaum muslimin sekarang dipimpin oleh khalifah pertama, Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Pada masa itu, muncul pemberontakan di beberapa wilayah Arab. Sebagian kelompok menolak membayar zakat. Ada juga yang mengikuti orang yang mengaku nabi. Salah satu pertempuran besar terjadi di Yamamah. Peristiwa itu dikenal sebagai Battle of Yamamah. Dalam pertempuran itu, banyak sahabat yang gugur. Di antara mereka terdapat para penghafal Al-Quran. Setelah pertempuran selesai, Sayyidina Umar bin Khattab datang menemui Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar berkata, "Sesungguhnya banyak penghafal Al-Quran yang gugur pada hari Yamamah." Sayyidina Abu Bakar mendengar dengan serius. Sayyidina Umar kemudian melanjutkan, "Aku khawatir jika peperangan terus terjadi, akan banyak lagi para penghafal Al-Quran yang wafat. Aku berpendapat agar engkau memerintahkan pengumpulan Al-Quran." Mendengar usulan itu, Sayyidina Abu Bakar langsung menjawab, "Bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah?" Sayyidina Umar tidak berhenti. Beliau berkata lagi, "Demi Allah, ini adalah kebaikan." Sayyidina Umar terus membicarakan hal itu sampai akhirnya Allah melapangkan hati Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, "Jika itu kebaikan, maka kita lakukan." Setelah itu mereka memanggil seorang sahabat yang dikenal amanah dan teliti. Dialah Zaid bin Sabit. Ketika Zaid datang, Sayyidina Abu Bakar berkata kepadanya, "Engkau adalah pemuda yang cerdas. Kami tidak meragukanmu.
engkau dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah." Lalu Sayyidina Abu Bakar menyampaikan tugas besar itu, "Kumpulkanlah Al-Quran." Zaid terkejut mendengar perintah tersebut. Beliau berkata, "Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah?" Sayyidina Abu Bakar menjawab dengan kalimat yang sama seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Umar sebelumnya, "Demi Allah, ini adalah kebaikan." Zaid kemudian berkata dalam riwayat yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, "Demi Allah, seandainya mereka memerintahkanku memindahkan sebuah gunung, itu tidak lebih berat bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran." Namun akhirnya Zaid menerima tugas itu. Beliau memulai mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai sumber. Beliau tidak hanya mengandalkan hafalan, beliau juga mencari catatan-catatan yang pernah ditulis pada masa Rasulullah, pelepah kurma, tulang, kulit, dan lembaran lain. Setiap ayat harus dipastikan dengan sangat teliti. Para sahabat membantu dalam proses ini. Jika seseorang membawa catatan ayat, Zaid akan memastikan bahwa ayat itu juga dihafal oleh para sahabat. Dengan cara itulah pengumpulan Al-Quran dilakukan dengan sangat hati-hati. Pekerjaan ini memang memakan waktu, tetapi akhirnya selesai. Semua ayat Al-Quran terkumpul dalam satu mushaf. Mushaf itu kemudian disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar selama masa kepemimpinannya. Setelah beliau wafat, mushaf tersebut berpindah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan setelah Sayyidina Umar bin Khattab wafat, mushaf itu disimpan oleh putrinya, Sayyidah Hafsah binti Umar. Mushaf inilah yang kelak akan menjadi dasar penyalinan Al-Quran pada masa khalifah berikutnya. Standarisasi mushaf di masa Sayyidina Utsman. Beberapa tahun berlalu setelah masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Wilayah Islam semakin luas. Kaum muslimin tidak lagi hanya berada di Madinah dan Mekah. Mereka sudah tersebar ke Irak, Syam, dan berbagai wilayah lain. Pada masa itu, kepemimpinan berada di tangan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di berbagai wilayah, kaum muslimin membaca Al-Quran sesuai dialek Arab yang mereka pelajari dari para sahabat. Perbedaan ini pada awalnya masih dapat dipahami. Namun suatu hari, seorang sahabat yang ikut dalam ekspedisi ke wilayah Armenia dan Azerbaijan melihat sesuatu yang membuatnya khawatir. Sahabat itu adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Beliau melihat kaum muslimin dari berbagai wilayah mulai berselisih tentang bacaan Al-Quran. Setelah kembali ke Madinah, Huzaifah segera menemui Sayyidina Utsman. Beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih tentang kitab mereka sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani berselisih tentang kitab mereka." Ucapan itu membuat Sayyidina Utsman memikirkan keadaan umat. Beliau mengetahui bahwa mushaf yang dikumpulkan pada masa Sayyidina Abu Bakar masih tersimpan dengan aman. Mushaf itu berada di tangan Sayyidah Hafsah binti Umar. Sayyidina Utsman kemudian mengirim pesan kepada Sayyidah Hafsah. Beliau meminta mushaf tersebut dipinjam untuk dijadikan rujukan penyalinan. Setelah mushaf itu datang, Sayyidina Utsman membentuk sebuah tim. Tim ini dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Bersamanya ada beberapa sahabat dari Quraisy, di antaranya Abdullah bin Az-Zubair, Zaid bin Al-As, dan Abdullah Ar-Rahman bin Al-Harith bin Hisam. Sayyidina Utsman memberi mereka petunjuk yang jelas. Beliau berkata, "Jika kalian berselisih dengan Zaid bin Sabit tentang sesuatu dari Al-Quran, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka." Tim itu kemudian mulai menyalin mushaf dengan sangat teliti, berdasarkan mushaf yang dikumpulkan pada masa Sayyidina Abu Bakar. Setelah penyalinan selesai, beberapa mushaf dikirim ke berbagai wilayah Islam, di antaranya ke Kufah, Basrah, Syam, dan Mekah. Tujuannya agar kaum muslimin memiliki rujukan bacaan yang sama. Riwayat tentang peristiwa ini disebutkan secara rinci dalam Sahih Al-Bukhari. Sejak saat itu, mushaf tersebut dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Namun, satu hal tetap tidak berubah. Walaupun mushaf sudah disalin dan dikirim ke berbagai wilayah,
para sahabat tetap menjaga Al-Quran dengan hafalan mereka. Mereka tetap membacanya dalam sholat malam. Mereka tetap mengajarkannya kepada murid-murid mereka. Dan di Madinah, kebiasaan itu masih terus berlangsung. Di malam hari, orang masih bisa mendengar bacaan Al-Quran dari rumah-rumah para sahabat. Di antaranya dari rumah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau tetap berdiri lama dalam sholat malamnya, membaca Al-Quran dari hafalan. Karena bagi generasi sahabat, Al-Quran bukan hanya kitab yang disimpan di lembaran, Al-Quran hidup dalam bacaan dan hafalan mereka setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.